Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perhotelan. Ini saya ingin meneruskan atau menyampaikan materi tentang subbagian daripada hotel. Nah, kemarin sudah kita sampaikan lagi bagian-bagian daripada hotel. Nah, di mana perusahaan itu ada bagian dan ada subbagian. Nah, makanya yuk tonton terus. Kali ini saya ingin membawakan bagian atau subbagian daripada front office. Ya. Namun bagi siapa saja yang belum kenal dengan channel Adi Kasmuri, silahkan like and share, juga subscribe-nya demi mendukung pembuatan video-video yang lainnya. Di bagian front office itu dibagi menjadi subbagian lagi. Nah, bagian yang pertama, yang selalu atau pertama kali menerima tamu atau bertatapan dengan tamu, ketemu tamu, itu dinamakan porter. Nah, porter kalau di selain dunia perhotelan mungkin tidak tahu porter itu apaan sih? Porter itu adalah bagian dari hotel yang menangani barang-barang bawaan tamu. Nah, itu dinamakan porter. Nah, porter juga di sana nanti ada bagian-bagiannya, tapi paling tidak sekarang ini saya ingin mengasih tahu bahwa yang menangani barang-barang bawaan tamu jika kalian menginap di hotel itu dinamakan porter. Nah, itu porter itu dipimpin oleh konsier, ya, kalau bahasa pariwisatanya uniform service lah gitu. Makanya kita lihat ini salah satu gambarnya tentang pekerjaan ya, porter. Nanti pekerjaan berikutnya akan kita kuas selalu. Terus subbagian dari front office berikutnya adalah bagian reservation, ya. Nah, reservation adalah salah satu seksi dari front office department yang mengenai pemesanan kamar, ya. Dari dia ini kategori penuh dan tidaknya hotel bergantung pada petugas reservasi itu, karena tamu yang datang langsung ke hotel itu kategorinya kurang daripada 10%. Makanya petugas reservasi lah yaitu mengelola jumlah kamarnya, bagaimana persediaan kamar dan keberadaan total kamarnya berapa, itu adalah petugas reservation yang tugasnya adalah menerima telepon dalam hal pemesanan kamar, juga mendokumentasikan, mengisi formulir dan membalas permintaan dari tamu dalam hal pemesanan kamar. Nah, juga akan saya berikan gambarnya sebagai contoh. Ke dalam lagi, subbagian dari front office yang selalu menangani telepon, yaitu menangani telepon masuk dan menyambungkan telepon, ya, menyambungkan antara karyawan dengan karyawan atau perusahaan dengan perusahaan, itu dinamakan telepon operator. Kalau sekarang memang semua sudah menggunakan HP. Kalau zaman saya itu masih mau PAPX, yaitu private print exchange gitu. Nah, telepon operator itu tugas setiap harinya adalah menangani telepon itu saja, duduk, tapi tentunya kelihatan mudah. Telepon operator hanya menangani telepon masuk keluar, ya. Tapi hakikatnya telepon operator adalah merupakan lidahnya atau penyambung lidah antar perusahaan. Bayangkan saja, kalau tidak ada tugas telepon operator, siapa yang mewakili perusahaan dalam hal penanganan telepon? Nah, berikut juga saya berikan gambar mengenai petugas telepon operator itu. Terus subbagian dari front office yang kemudian lagi adalah petugas reception. Nah, setelah tamu itu memesan, itu tamunya datang, nah itu ditangani oleh petugas yang dinamakan reception. Nah, sekarang kalau di hotel-hotel itu istilahnya dengan GSA, Guest Service Agent, atau FDA, Front Desk Agent, ya. Nah, itu kalau zaman sekarang memang sudah dikombinasi antara front office kasir dengan reception, itu jadi satu counter gitu. Kalau zaman saya dulu reception sendiri, front office kasir sendiri, karena sekarang ini ada hotel yang saya menerangkan itu, tapi rata-rata adalah sudah
menjadikan satu, jadi bisa menerima tamu dan bisa juga menangani pemberangkatan tamu alias atau penagihan rekening tamu. Itu namakan front desk. Sehari-harinya adalah yang menghadapi tamu, registrasi pendaftaran, sampai melayani tamu yang akan check out. Berikut juga gambarnya. Seksi lain adalah GRO atau Guest Relation Officer. Nah itu posisinya ada agak keluar sedikit karena dia sebenarnya ada selalu guest relation. Guest itu tamu, relation atau hubungan, officer staff. Jadi bagian ini yang selalu menghubungkan antara tamu dengan tamu, tamu dengan karyawan, karyawan dengan karyawan. Nah itu adalah guest relation officer. Itu berperan penting karena itu adalah internal sales sebenarnya, karena ada hotel itu ada internal sales dan eksternal. Eksternal itu ya sales marketing karena dia ada sales call keluar, tapi Jaro ini adalah di dalam gitu. Nah kemudian ada juga cuti manager. Cuti manager adalah cuti tugas. Manager adalah yang memanage, jadi yang menugasi para manajer. Jadi makanya manajer yang ada masuk sore dan malamnya adalah cuti manager karena menugasi para manajer bertanggung jawab secara operasionalnya. Ada juga di front office ini dibantu oleh business center. Business itu memang berdiri sendiri, namun pada umumnya business center itu juga nggak jauh dari front office karena supaya gampang didapatkan, ditemukan oleh tamu. Business center pusat pelayanan, yaitu business center itu bisa beli tiket, bisa pengetikan ya, email dan lain sebagainya. Itu biasanya di area front office karena ya, untuk membantu kepentingan-kepentingan daripada tamu. Lalu saya ulangi lagi bahwa departemen ini dipimpin oleh seorang yang diposisikan sebagai front office manager yang bertanggung jawab kepada operasional departemen front office. Bagian-bagian daripada front office, semoga bisa memberikan motivasi kepada kalian semua sebagai pengetahuan tentang dunia perhotelan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.